Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para soimin, soimat dimanapun berada, menjelang waktu berbuka datang, sejenak mari kita bertadarus, mendalami Al-Quran. Lalu apa yang kita dalami dari Al-Quran itu kita terapkan dalam kehidupan, karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman bagi kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan bagi setiap orang yang beriman untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nama bulannya disebutkan di dalam Al-Quran, Ramadan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Secara bahasa, kata Ramadan dari kamus bahasa Arab berarti pembakaran. Kata Ramadan itu menunjukkan makna pembakaran. Sepengetahuan kita, media pembakaran itu adalah api. Api bahagian dari kehidupan manusia. Bahkan dengan api banyak peradaban muncul. Dalam ilmu antropologi misalnya, produk-produk pemikiran manusia yang dituangkan dalam karya budaya tidak terlepas dari pemanfaatan api. Kenapa Ramadan dijadikan sebagai bulan pembakaran yang kita sebut sebagai pembakaran dosa? Kita coba lihat makna api dalam implementasinya dalam kehidupan yang kita kaitkan dengan Ramadan itu sendiri. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya di alam semesta dengan berbagai bentuk. Salah satunya adalah unsur pembentuk. Unsur pembentuk alam adalah api, air, udara, dan tanah. Kita sebut sebagai unsur utama pembentuk. Sekarang kita melihat keberadaan api dalam kaitannya pelebur dosa. Secara kimiawi, api ini memiliki keunikan dibandingkan dengan 4 unsur lainnya. Air, udara, dan tanah memiliki simbol kimiawi. Sementara api tidak ada simbol kimiawinya. Kalau kita tarik kepada apa yang Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi, bahwasanya ibadah Ramadan, puasa yang dijalani oleh seorang muslim, Allah rahasiakan. Api secara kimiawi tidak ada, berarti ada rahasia dari api itu sendiri. Ramadan, puasa Ramadan, amalan Ramadan, pahalanya Allah rahasiakan pula. Mungkinkah ini juga pengajaran dari Allah kepada kita yang mengisyaratkan bahwasanya Ramadan itu penuh dengan kerahasiaan. Amalan apa yang kita lakukan hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Dari sisi ini kita melihat pengajaran dari Allah bahwasanya api secara kimiawi tidak memiliki simbol kimiawi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kepada kita ganjaran atau pahala ibadah puasa kita. Yang kedua, gerakan api. Gerakan api cenderung ke atas. Kalau kita lihat dari amalan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, orientasi ibadah puasa banyak mengarah kepada nilai spiritualitas atau ketuhanan. Dan memang begitulah Ramadan. Seseorang dilatih jiwanya
dilatih sikapnya, dikontrol perbuatannya, intensitas ibadahnya dipertinggi, tujuannya hanya kepada Tuhan. Sebagai simbol api, gerakannya ke atas. Berarti seseorang melakukan ibadah Ramadan, orientasi semua gerak kehidupannya haruslah kepada nilai ketuhanan. Apakah dia bekerja, mencari nafkah, terlebih beribadah itu sendiri. Maka seyogyanya ibadah yang dilakukan haruslah berorientasi kepada nilai ketuhanan. Kalau seorang muslim menjadikan ini pengajaran, apa yang Allah isyaratkan dari api, gerak api menuju ke atas, seyogyanya nawaitu, niat yang dilakukan oleh seorang muslim, orientasinya pada nilai ketuhanan pula. Yang ketiga, yang kita ambil dari pengajaran api sebagai simbol pembakaran, api tidak pernah kotor. Dibandingkan dengan 3 sumber pembentuk lainnya, udara, air, dan tanah, kita pernah mendengar kotor atau terkena polusi. Polusi udara, pencemaran air, pencemaran tanah, tanah yang rusak dan sebagainya. Kalau api, tidak ada satupun dari api yang pernah disebut oleh orang api kotor atau api terkontaminasi, tidak ada. Apa maknanya ini? Apa yang Allah ingin gambarkan kepada kita yang kita ambil ibrahnya dari pengajaran api terkait dengan pembakaran? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ramadan sebagai pembakaran dan kita tahu api media pembakaran, maka orang yang sudah berkecimpung masuk ke dalam wadah pembakaran tentu tidak ada lagi kekotoran padanya. Karena pada saat itu dia meleburkan semua kealfaan, kekeliruan, kesalahan dan dosanya dengan memanfaatkan kedudukan bulan Ramadan sebagai media pengampunan baginya. Bukan berarti di bulan-bulan lainnya Allah tidak memberi kesempatan pengampunan, karena situasi dan kondisi serta suasana jiwa orang yang mengikuti aktivitas Ramadan memungkinkan seseorang menyadari dan memiliki tingkat kesadaran atas kealfaannya. Karena pada saat seperti itu, pada saat Ramadan, seseorang dilatih untuk beribadah dengan tekun, mengamalkan amalan yang disunahkan oleh Rasulullah, mengevaluasi dan menghisap setiap perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dan pada titik tertentu, seperti 10 akhir di Ramadan, sebahagian kaum muslimin betul-betul fokus untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW dengan beriktikaf. Kalau seperti itu, apa arti meleburkan bagi seseorang dengan dosa-dosanya ketika dia beriktikad, bersungguh-sungguh dengan segenap hatinya meleburkan dosanya, lalu suasana hati dan suasana keadaannya memang mendukung untuk dileburkannya dosa, maka rahmat Allah akan mudah didapatkan. Rahmat Allah begitu dekat baginya. Beda dengan hari-hari lainnya, di saat situasi tidak begitu difokuskan, suasana masih asik dengan kehidupan keduniaan, kesadaran kemanusiaan kita begitu menonjol. Berbeda di Ramadan, kesadaran kemanusiaan kita bisa kita tekan, dan kesadaran ketuhanan kita bisa kita tingkatkan. Di antara bentuk kesadaran kemanusiaan yang bisa kita tekan adalah kita tidak makan siang hari, juga tidak minum di siang hari,
dan tidak melakukan sesuatu yang membatalkan puasa Ramadan. Kalau seorang muslim memahami bahwasanya api tidak pernah terkontaminasi, tidak pernah kotor, tidak pernah tercemar, lalu ketika seorang muslim meleburkan hati dan pikirannya di dalam Ramadan, sesungguhnya ia sudah berada pada posisi meleburkan dosanya. Apa yang menjadi kekuatan utamanya adalah nawaitu di dalam hatinya. Ketika dia berharap ampunan dari Allah pada bulan Ramadan ini, maka ampunan itu akan segera dia peroleh, karena Allah memberikan janji kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk memintakan ampunan kepadanya. Ini adalah pengajaran ketiga dari api sebagai media pembakaran. Lalu yang keempat, apapun yang melekat ke api sebagai pengajaran akan dirubah menjadi bahagian api, sebab api tidak punya media sendiri. Ketika api melalap kayu, di sanalah api itu membara, dan bahkan kayu itu berubah bentuk. Demikian juga dengan kertas misalnya, bahkan kertas bisa saja menjadi debu. Apa artinya bagi kita sebagai seorang muslim mengambil pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Ramadan bulan pembakaran, yang kita tahu api adalah media pembakaran. Ketika seseorang sudah menjadikan hati dan pikirannya melebur dalam Ramadan, lalu Ramadan itu sendiri akan menghantuinya, akan meliputinya, akan mengayominya dan mempengaruhinya, sehingga hilanglah sifat-sifat yang ada sebelumnya pada dirinya. Sifat kertas, sifat kayu yang dilalap api atau dibakar api akan hilang, sudah berubah menjadi nama lain. Kayu berubah menjadi arang, kertas berubah menjadi debu. Pembakaran itu tidak berlangsung dengan lama. Ramadan itu pun juga berlangsung tidak lama. Dari 12 bulan yang Allah sediakan bagi kita untuk menjalani kehidupan dalam setahun, hanya 1 bulan saja. Lalu apa artinya orang yang melazimkan sesuatu dalam kehidupan sebulan Ramadan ini tentu akan merubah pada bulan-bulan berikutnya, seperti api merubah kayu menjadi arang atau kertas menjadi debu. Maknanya pembakaran ini harusnya meninggalkan kesan pada diri seorang muslim dengan perubahan. Perubahan itu memberikan pengaruh dalam kehidupan seseorang. Sifat kayu berubah, sifat kertas berubah, nama bagi kayu yang dibakar berubah, nama bagi kertas yang dibakar berubah. Itulah seorang muslim seharusnya menjadikan Ramadan perubahan nama, perubahan sikap, dan perubahan sifat. Sebutan inilah yang menjadi pengajaran bagi kita sebagai seorang muslim. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, ini adalah pengajaran ayat kauniyah dari apa yang Allah nukilkan di dalam Al-Quran tentang Ramadan. Allah sebutkan Ramadan, syahrul Ramadan, disebutkan Ramadan itu adalah pembakaran, media pembakaran adalah api. Allah ingin mengajarkan kita dari alam semesta, dan Allah ingin mengajarkan kita dari ayat kauliyah Al-Quran, pengajaran kehidupan. Seorang mukmin yang baik tentu mengambil pengajaran dari apa yang sudah Allah berikan kepadanya, ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Terlebih misalnya bagi orang-orang Minang
alam takambang jadi guru. Dia jadikan apa yang ada di alam ini sebagai pengajaran kehidupannya. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang belajar atas ayat kauliyah dan ayat kauniyah, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dengan itu. Demikian saja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslian Kasim, Rektor Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1442 Hijrah tahun ini. Mari kita jadikan pandemi COVID-19 ini untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa meningkat imunitas kita sehingga kita bisa terbebas dari pandemi, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka bagi kita bersama-sama. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah tahun akademik 2021-2022 menerima 5 fakultas dan 10 program studi, terdiri dari S1 dan Profesi Kedokteran Umum, S1 dan Profesi Kedokteran Gigi, S1 Manajemen dan S1 Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, D3 Akademi Keperawatan. Untuk pendaftaran bisa kunjungi pmb.umroh.ac.id. Jangan lupa daftarkan diri ya, agar menjadi bagian dari kita.